Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma R. Hasbiah dengan NPM F1F0190004 dengan dosen pengampu Ibu Dian Agustina SSI MSc pada mata kuliah Kalkulus 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang selang kemonotonan, kecekungan, ekstrim lokal yaitu minimum dan maksimum lokal, titik belok, dan juga menggambar grafik fungsi. Contoh, misalkan fx sama dengan cos kuadrat x minus 2 sin x. Diferensiabel pada x lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2π. Yang pertama kita akan mencari selang kemonotonan dari fungsi tersebut, di mana kemonotonan fungsi definisinya yaitu fungsi fx dikatakan monoton naik pada interval i jika untuk x1 kurang dari x2, fx1 kurang dari fx2 untuk setiap x1, x2 anggota i. Fungsi fx dikatakan monoton turun pada interval i jika untuk x1 kurang dari x2, fx1 lebih besar dari fx2 untuk setiap x1, x2 adalah anggota i. Teorema 1, jika diferensiabel di selang i, maka fungsi fx monoton naik pada i jika turunan pertama dari fx lebih besar dari 0 untuk setiap x anggota i. Lalu fungsi fx monoton turun pada i jika turunan pertama dari fx kurang dari 0 untuk setiap x adalah anggota dari i. Untuk mencari selang kemonotonan, maka kita akan menentukan turunan pertama dari fx, yaitu turunannya adalah 2 cos x minus sin x minus 2 cos, dimana cos kuadrat x ini kita turunkan menjadi 2 cos x minus sin x dan 2 sin x diturunkan menjadi 2 cos x. Nah, minus 2 cos x ini kita akan keluarkan atau kita faktorkan menjadi minus 2 cos x dalam kurung sin x plus 1. Selanjutnya kita akan menentukan titik kritis dari fungsi tersebut, di mana titik kritisnya adalah turunan pertama dari fx sama dengan 0, yaitu titik stasionernya, di mana turunan pertamanya adalah minus 2 cos x dalam kurung sin x plus 1 sama dengan 0. Jadi cos x nya sama dengan 0 atau sin x plus 1 sama dengan 0. Maka yang membuat cos x sama dengan 0 yaitu x sama dengan π per 2 dan 3π per 2. Dan yang membuat x sama sin x plus 1 sama dengan 0 adalah x sama dengan 3π per 2. Selanjutnya, setelah kita dapatkan titik-titik tadi, yaitu 0, 2π, karena pada selang tersebut yaitu 0 sampai 2π, dan juga titik kritisnya adalah π per 2, 3π per 2, dan 3x. Selanjutnya kita akan menentukan tanda dari selang-selang tersebut, yaitu analisa tanda dari turunan pertama dari fx pada interval x lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2π. Nah, dimana kita misalkan kita membuat intervalnya seperti ini. Di sini yaitu dari 0, lalu π per 2, lalu 3π per 2, lalu 2π. Nah, fungsi yang pertama ini kita dapatkan dari sini. Itu kita bagi-bagi daerahnya agar lebih mudah dalam menentukan tandanya nanti. Yang pertama adalah fungsi min 2. Pada selang 0 sampai π per 2, fungsi ini akan menjadi minus 2. Begitupun pada selang π per 2 sampai 3π per 2 dan 3π per 2 sampai 2π ini akan selalu menjadi minus 2. Makanya oleh karena itu tandanya menjadi negatif terus. Dan selanjutnya pada cos x, kita uji coba pada 0 sampai π per 2, misalkan kita cobakan titik 60 sampai 60, 70 atau yang lainnya. Nah, itu pada selang tersebut akan menghasilkan tanda positif mendekati 0 tapi tidak 0. Dan untuk selang π per 2 sampai 3π per 2, misalkan kita coba tandanya adalah cos 100, cos 10, itu akan menghasilkan negatif. Selanjutnya pada selang 3π per 2 sampai 2π,
Misalkan kita coba tandanya adalah cos 300, cos 350, atau yang lainnya, kita boleh uji akan menghasilkan tanda positif. Nah, ini tandanya adalah positif. Selanjutnya pada sin x plus 1, kita uji coba x nya misalkan adalah sin 70 plus 1, maka akan menghasilkan hasil yang positif. Dan juga pada daerah pi per 2 sampai 3 pi per 2 akan menghasilkan hasil yang positif. Dan juga pada daerah 3 pi per 2 sampai 2 pi, kita coba titiknya. Misalkan titiknya itu adalah 300, 310, 350. Nah, itu akan menghasilkan tanda positif juga. Sehingga untuk menentukan tanda dari fx turunan pertama, kita kali tanda tersebut, minus plus plus akan menjadi minus, lalu minus minus plus menjadi plus, dan juga minus plus plus akan menjadi minus. Lalu sesuai pada teorema kemonotonan tadi, fungsi turunan pertama dari fx itu akan monoton naik pada i jika turunan pertama dari fx itu lebih besar dari 0, dan monoton turun pada i jika turunan pertama dari fx kurang dari 0. Oleh karena itu, di sini kan tandanya negatif, kurang dari 0, makanya monoton turun. Dan pada di sini positif lebih besar dari 0, akan monoton naik, dan di sini negatif akan menjadi monoton turun. Nah, seperti itu kita akan mendapatkan 0 sampai pi per 2 ini 0 sampai pi per 2 akan monoton turun, dan juga pada turun, dan juga pada 0 pi per 2 sampai 3 pi per 2 ini akan monoton naik, dan 3 pi per 2 sampai 2 pi akan monoton turun. Selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal. Andaikan f kontinu pada selang buka AB yang membuat titik kritis C. Yang pertama, jika turunan pertama dari fx lebih besar dari 0 untuk semua x dalam selang buka AC, dan turunan pertama fx kurang dari 0 untuk semua x dalam selang buka CB, maka fungsi C adalah nilai maksimum lokal f. Dan kedua, jika turunan pertama fx kurang dari 0 untuk semua x dalam selang buka AC, dan turunan pertama dari fx lebih besar dari 0 untuk semua x dalam selang buka CB, maka fungsi C adalah nilai minimum lokal f. Jika turunan pertama dari fx bertanda sama pada kedua pihak C, maka fungsi C bukan nilai ekstrim lokal f. Dari tabel yang sudah kita dapatkan tadi, kita dapat mencari nilai minimum lokal dan maksimum lokal. Misalkan kita buat intervalnya tadi seperti ini. Di sini adalah 0, di sini adalah pi per 2, di sini adalah 3 pi per 2, dan di sini 2 pi. Kita dapat melihat pada daerah selang 0 sampai pi per 2 ini monoton turun hingga turun seperti ini, dan pada pi per 2 sampai 3 pi per 2 akan monoton naik. Nah, selanjutnya pada 3 pi per 2 sampai 2 pi monoton turun. Nah, bisa kita lihat berdasarkan tabel di atas, turunannya itu berubah tanda dari minus ke positif, atau dari tanda tadi ini adalah minus, lalu ini adalah positif, itu terjadi pada titik x sama dengan pi per 2. Nah, oleh karena itu pada tes pertama nilai minimum lokalnya itu pada f.
dengan X-nya pi per 2 sehingga menjadi cos kuadrat pi per 2 minus 2 sin pi per 2 kuadrat sama dengan 0 kuadrat minus 2 kali 1 sama dengan minus 2. Ini terjadi pada X sama dengan pi per 2. Selanjutnya dari tabel tadi, kita akan melihat nilai maksimum lokal. Nah, sesuai teorema tadi, jika fx turunan pertama yang lebih besar dari 0 untuk semua x dalam selang buka AC dan fx turunan pertama kurang dari 0 untuk semua x dalam selang buka CB, maka fungsi C adalah nilai maksimum lokal. Nah, kita lihat bahwa perubahan tanda seperti pada interval untuk mencari nilai minimum lokal tadi, kita buat lagi seperti ini. Nah, kita lihat turunannya itu berubah tanda dari positif menjadi negatif, di mana pada daerah pi per 2 sampai 3 pi per 2 ini adalah monoton naik seperti ini, dan 3 pi per 2 sampai 2 pi itu adalah monoton turun. Nah, perubahan tanda dari positif menjadi negatif ini adalah terjadi pada titik 3 pi per 2, sehingga fungsinya itu X nya kita masukkan ke dalam fungsi, yaitu X fungsi 3 pi per 2 sama dengan cos kuadrat 3 pi per 2 minus 2 sin 3 pi per 2 kuadrat sama dengan 0 kuadrat minus 2 kali 1 sama dengan 2, yang terjadi pada X sama dengan 3 pi per 2. Sehingga kita dapatkan tadi nilai minimum lokalnya adalah terjadi pada X sama dengan pi per 2, hasilnya itu minus 2, dan sekarang nilai maksimum lokalnya itu sama dengan minus 2 terjadi pada 3 pi per 2. Selanjutnya kita akan menentukan kecekungan dan titik belok. Nah, dimana teorema untuk kecekungannya itu adalah dengan turunan kedua. Jika turunan kedua dari fx lebih besar dari 0, dimana untuk setiap x anggota I, maka f cekung ke atas pada I. Dan jika turunan kedua dari fx kurang dari 0 untuk setiap x anggota I, maka f cekung ke bawah pada I. Nah, kita kan sudah mendapatkan turunan pertama tadi, yaitu turunan pertamanya sama dengan minus 2 cos x sin x plus 1. Nah, kita akan menentukan turunan keduanya, itu menjadi minus 2 cos x dalam kurung cos x plus 1 plus sin x plus 1 minus sin x. Nah, kita lakukan operasi di dalamnya sehingga akan kita hasilkan turunan keduanya itu adalah 2 dalam kurung 2 sin x min 1 dalam kurung sin x plus 1. Nah, di sini kita akan mencari titik kritisnya, yaitu mencari titik stasioner dari turunan kedua dari fx ini, yaitu 2 sin x min 1 dikali sin x plus 1 sama dengan 0. Jadi sin x ini sama dengan setengah, atau sin x ini sama dengan min 1, dimana untuk membuat sin x sama dengan setengah itu x nya adalah pi per 6 dan juga 5 pi per 6, dan juga untuk membuat sin x nya minus 1, x nya adalah 3 pi per 2. Nah, selanjutnya kita menentukan tanda dari selang-selang tersebut dengan menggunakan tabel. Nah, misal kita buat intervalnya adalah seperti ini.
Nah, karena kita dapatkan dari tanda tadi, yaitu turunan kedua dari fx adalah tandanya itu pada selang 0 sampai pi per 6 itu negatif, pada pi per 6 sampai 5 pi per 6 adalah positif, dan pada 5 pi per 6 sampai 3 pi per 2 adalah negatif, dan pada 3 pi per 2 sampai 2 pi juga negatif. Nah, pada 0 sampai pi per 6 ini cekung ke bawah seperti ini, dan pada pi per 6 sampai 5 pi per 6 adalah cekung ke atas seperti ini, dan juga 5 pi per 6 sampai 3 pi per 2 cekung ke bawah, dan 3 pi per 2 sampai 2 pi cekung ke bawah. Nah, fungsi fx cekung ke bawah pada 0 pi per 6, cekung ke atas pada pi per 6 sampai 5 pi per 6, dan cekung ke bawah juga pada 5 pi per 6, 3 pi per 2, dan cekung ke bawah juga pada 3 pi per 2 dan 2 pi. Selanjutnya kita akan menentukan titik belok, dimana definisinya adalah jika pada titik A, FA terjadi perubahan kecekungan grafik fungsi Y sama dengan fx dari cekungan ke bawah menjadi cekungan ke atas atau sebaliknya, maka titik A, FA dinamakan titik belok fungsi Y sama dengan fx. Dan syarat perlu bagi titik beloknya itu jika fx diferensiabel 2 kali pada x sama dengan A, atau turunan pertama dari turunan kedua dari FA dan FA titik belok grafik fungsi Y sama dengan fx, maka turunan kedua dari FA sama dengan 0. Nah, kita lihat pada tabel tadi, nah dimana terjadi perubahan kecekungannya itu pada titik dimana cekung ke bawahnya itu pada selang 0 sampai pi per 6, ke atasnya itu pi per 6 sampai 5 pi per 6, lalu cekung ke bawah pada 5 pi per 6 sampai 3 pi per 2, dan cekung ke bawah pada 3 pi per 2 sampai 2 pi. Nah, di sini yang terjadi perubahan kecekungannya ini adalah pada daerah sini, titik 5 pi per 6. Nah, dimana dia berubah dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Nah, kita dapatkan 5 pi per 6. Dan juga di sini, yaitu pada titik ini 5 pi per 6 tetap. Nah, ini kan perubahan dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah. Nah, tetapi pada 5 pi per 6 ini menyebabkan fungsinya itu adalah sama dengan fungsi fx turunan keduanya adalah 0 jika x-nya adalah 5 pi per 6, maka walaupun di sini ada terjadi perubahan kecekungan, tetapi pada titik 5 pi per 6 ini adalah bukan titik belok. Nah, dari titik belok yang sudah kita dapatkan tadi adalah x sama dengan pi per 6. Jadi di sana adalah titik belok, di mana pi per 6 fungsi dari pi per 6 sama dengan pi per 6 cos kuadrat x, pi per 6 cos kuadrat, ini tidak, maksudnya cos kuadrat pi per 6 minus 2 sin pi per 6. Kita dapatkan pi per 6, akar dari 5 per 2 kuadrat kurang 2 kali 1 per 2. Hasilnya adalah pi per 2 minus 1 per 4. Nah, setelah kita dapatkan titik-titik tadi, kita lihat bahwa ini adalah grafiknya, dimana kita dapatkan tadi titik beloknya itu, dimana terjadi perubahan kecekungan di sini dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas, itu adalah pada titik pi per 6.
Nah, di sini juga ada nilai minimum lokal pada pi per 2 pada sama dengan pi per 2. Dan di sini adalah titik belok karena terjadi perubahan kecekungan dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah pada titik 5 pi per 6. Dan di sini adalah nilai maksimum dari X sama dengan 3 pi per 2 dengan Y nya adalah 2. Nah, ini adalah fungsi dari fungsi fx sama dengan cos kuadrat x minus 2 sin x pada selang x lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2 pi. Kurang lebih grafiknya seperti ini. Dan sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.